perubahan sosial terjadi di sekitar lingkungan kalian. Pertama-tama di sini ada kenal ini apa? Lebih tepatnya ini apa yang Indomaret di mana? Di Bundaran. Siapa tadi yang ngatain Bundaran? Di Bundaran. Indomaret ini ada di Bundaran. Di Bundaran depan. Kalau dulu Indomaret ini ada atau enggak? Enggak ada. Kenapa Indomaret ini ada sekarang? Pertama, ada yang dibangun karena apa? Kan Indomaret isinya kebutuhan-kebutuhan sehari-hari. Oh, di depan sekolah kalian ada pasar juga. Kan itu sama juga dengan kebutuhan-kebutuhan sehari-hari kita. Kenapa ada Indomaret ini? Untuk memenuhi kebutuhan. Kembali lagi kata Bapak, pasar yang ada di depan sekolah kalian isinya untuk memenuhi kebutuhan kalian juga. Terus ngapain dari Indomaret ini? Betul, untuk salah satunya untuk memudahkan kita untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Cuman ada lagi? Itu salah satunya untuk mempermudah. Ada lagi? Oke, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Terus kenapa tadi ada Indomaret ini dibangun di dekat sekolah kalian dan di lingkungan sekitar sini? Dikarenakan ada kemajuan teknologi. Karena itu masyarakat yang ada di lingkungan sekitar dimudahkan dengan adanya teknologi ini. Yang mana di Indomaret Presiden ini kan ada sistem drive-thru. Drive-thru itu ada yang tahu? Ada yang tahu sistem drive-thru? Drive-thru apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Drive-thru itu adalah sistem pembelajaran menggunakan kendaraan. Nah itu salah satu bentuk perubahan sosial terjadi di lingkungan sekitar. Selanjutnya ada bisa dilihat ini gambar apa? Gambar satunya gambar CCTV. Oke. Tapi di sini ada yang masih menggunakan angkot, taksi. Tapi kalian pernah nggak melihat teman-teman kalian menggunakan taksi untuk pulang? Nah, itu perubahan terjadi di lingkungan sekitar kalian. Yang mana dulu menggunakan angkot, terus muncullah halte bus ini, yang mana untuk penantian bus sekarang yang dulunya masih menggunakan taksi, sekarang menggunakan bus gitu. Selanjutnya, nah ini gambar pasar kalian tadi. Masuk ke dinamika sosial. Dinamika sosial adalah proses perubahan yang berlangsung dalam kehidupan sosial masyarakat. Perubahan ini mencakup berbagai bidang seperti ekonomi, budaya, dan politik. Nah, dinamika sosial ini menunjukkan bahwa masyarakat selalu beradaptasi dengan perkembangan zaman dan tantangan yang muncul. Yang mana seperti tadi, kalau misalkan ada pasar tradisional, muncullah pasar modern. Contohnya kayak Indomaret, Departemen, Alfamart, dan lain-lain. Jadi dinamika sosial
ada yang terjadi secara terus-menerus dan bertahan. Diketahui oleh interaksi antar individu dan kelompok menyentuh berbagai aspek kehidupan seperti ekonomi tadi, budaya, dan politik. Yang mana dampaknya itu bisa positif dan negatif. Yang ngecek siapa nak? Yang ambil medianya dulu, makanya nanti taruh di sini. Nanti beritahu aja pembukaannya, nanti membalikannya silakan bagus. Apa itu perubahan nilai? Contoh, dulu ada yang tahu dulu kita menggunakan transaksi barter, ada yang tahu? Barter itu adalah sebelum jauh kita menggunakan mata uang kita ini, yang duit ini. Contoh, orang menggunakan uang 50.000 ini untuk bisa membeli apa saja. Salah satunya bisa membeli kota, bisa membeli macam-macam dengan uang ini. Tapi dahulu orang-orang masih menggunakan sistem barter. Barter itu adalah sistem jual beli dengan barang, betul. Jadi barang yang misalkan beras dengan ayam itu ditukar karena ada nilai yang dianggap itu nilainya sama, setara. Jadi orang dulu itu beras dan ayam itu ditukar karena nilainya sama. Terus ada norma sosial, ada kemajuan teknologi dan komunikasi, pertumbuhan penduduk dan urbanisasi, interaksi dengan budaya lain, dan kebijakan pemerintah dan globalisasi. Nah, tadi kan ada beberapa dampak yang terjadi oleh dinamika sosial ini. Yang pertama di sini ada apa? Yang pertama, dampak positif. Yang pertama ada dinamika sosial, meningkatkan inovasi dan kemajuan teknologi. Yang kedua, membuka lapangan pekerjaan baru. Yang ketiga, memperkuat toleransi dan wawasan global, dan juga mendorong perubahan ke arah yang modern. Nah, selain positifnya, ada juga dampak negatifnya. Yang pertama, terjadinya konflik dan kesenjangan sosial. Yang kedua, muncul gaya hidup konsumtif dan individualis. Konsumtif ini gaya hidup yang boros, yang mana belanja harusnya. Dan lunturnya nilai-nilai tradisional, terus kerusakan lingkungan akibat industrialisasi. Nah, peran masyarakat dalam menghadapi dinamika sosial, yang mana masyarakat perlu bersikap terbuka, namun tetap menjaga nilai budaya. Penggunaan teknologi harus dilakukan secara bijak agar bermanfaat, bukan masalah. Pendidikan dan keterampilan menjadi kunci penting agar masyarakat siap menghadapi tantangan di masa depan. Contoh dinamika sosial di Indonesia. Di Indonesia, dinamika sosial terlihat dari berbagai perubahan, seperti gaya hidup masyarakat. Di sini ada yang punya TikTok? Ada yang punya TikTok? Ada yang punya TikTok? Nah, dengan kita menggunakan TikTok, kalian menggunakan TikTok dan segala macam, jujur pada zaman Bapak, pada masa waktu Bapak SMP ya, itu masih menggunakan Instagram doang, di mana TikTok itu masih dianggap hal-hal yang alay. Gitu, benar ini? Atau sekarang masih dianggap seperti itu? Yang mana TikTok sekarang bisa digunakan untuk berbagai macam kebutuhan, bisa untuk
bisa untuk jual beli, bisa untuk promosi, atau sekedar hiburan aja. Nah, di sini ada video, simak video di sini mengenai perubahan sosial. Perbedaan masyarakat tradisional, masyarakat masyarakat modern. Masyarakat membuat kelompok orang yang hidup bersama di suatu daerah dan membentuk sistem yang terbuka dan kompetitif, di mana interaksi individu dan kelompok tersebut berlangsung. Dalam perkembangan masyarakat dibedakan menjadi tiga bagian, yaitu masyarakat tradisional, masyarakat tradisi, dan masyarakat modern. Masyarakat tradisional adalah masyarakat yang kehidupannya masing-masing dikuasai oleh sekian agama. Masyarakat tradisional merupakan masyarakat kebiasaan lama yang masih diwarisi oleh nenek moyang. Kebudayaan masyarakat tradisional tidak mengalami merupakan dasar dalam orang-orang yang sangat kuat menguasai kehidupan mereka. Ciri-ciri masyarakat tradisional yaitu ciri yang paling pokok dalam masyarakat tradisional adalah ketergantungan mereka terhadap pendidikan alamnya. Lalu faktor ketergantungan masyarakat tradisional terhadap alam disertai dengan proses penyesuaian terhadap lingkungan alam itu sendiri. Yang kedua yaitu masyarakat transisi. Masyarakat transisi adalah masyarakat yang memiliki kebijakan dari suatu masyarakat kebiasaan yang mengalami transisi pada kebiasaan kota, yaitu berdasarkan bekerja dari pertanian dan melalui proses ciri-ciri masyarakat transisi antara lain yaitu adanya pergeseran dalam bidang, misalnya pekerjaan seperti yang kedua yaitu adanya pergeseran pada tingkat pendidikan, di mana sebelumnya tingkat pendidikannya rendah, tapi menjadi sekarang menjadi tingkat pendidikan meningkat. Lalu yang ketiga adalah masyarakat tradisional serta tingkat pendidikan yang ketiga yaitu masyarakat modern. Masyarakat modern adalah masyarakat yang sebagian besar warganya mempunyai konsentrasi budaya kehidupan dan peradaban dunia tersebut. Masyarakat modern relatif bebas dari kuasa sejarah karena mengalami perubahan yang baik dan kebebasan. Bagi negara-negara yang seperti Indonesia, pada umumnya masyarakat modern ini disebut juga masyarakat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Nah, tadi dalam video ini ada beberapa macam perubahan sosial. Ada tiga. Yang pertama, masyarakat tradisional. Yang kedua, yang ketiga. Nah, di yang ketiga itu mana masyarakat yang tidak mengenali teknologi? Kenapa? Karena itu masih tradisional. Karena masih percaya adat, istiadat. Terus yang paling penting, masyarakat tradisional masih belum mengenal teknologi. Itu yang paling penting, karena ada beberapa masyarakat tradisional yang masih bahasanya gagap teknologi. Karena mereka ini masih belum tahu mengenai teknologi yang sekarang. Yang kedua tadi ada masyarakat apa? Transisi, ciri-cirinya. Masyarakat transisi masih
atau sudah mulai terbuka dengan teknologi ataupun hal-hal yang berbau modern. Yang ketiga ada masyarakat modern, yang mana masyarakat modern adalah masyarakat yang paling canggih, sudah mengenal teknologi, sudah mengenal hal-hal yang berbau modern. Contohnya aja tadi, salah satunya pasar. Pasar kan ada yang pasar tradisional, ada pasar modern, yang mana sistemnya pun untuk jual beli pembayaran itu beda. Sekarang bisa menggunakan kris dan bisa menggunakan banking dan segala macam. Nah, masuk ini kelompok yang sudah dibagi ya. Ada berapa kelompok ini? 7. Di sini Bapak ada lembar kerja peserta didik kemana untuk berkelompoknya kalian kerjakan satu kelompok mendapatkan satu KPD. Di sini ada nama kelompok, tulis nama kelompoknya di ujung kiri sini, yang mana per kelompok ada 2 orang. Berarti satu orang jawab satu pertanyaan yang ada di sini, paham? Oke. Tapi ini sudah dapat kelompok 1 belum? Oke. Jadi kelompok 1 ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan seterusnya. Ayo mau makan dulu ya. Makan dulu ya. Iya, makan dulu ya. Nanti tambah sedikit, nanti kita kan masih ada 1 jam terakhir kan. Terakhir kita pinjamnya kalian masih bebas ya. Jadi silahkan mundur. Oke? Nah, silakan makan dulu. Oke. Padahal gak maksa loh boy. Kamu sendiri. Udah paling susah.
Ini bujuran. Ini.
Sudah mulai presentasinya ya. Presentasinya mulai kelompok 1. Kelompok 1 itu mengalami perubahan dari benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Iya. Sebelum membacakan hasil diskusi kami, kita perlu perkenalan diri.
perubahan itu terjadi apa? Cara kita kalau sama ya diskusi kelompok dari perubahan kata yang lupa perubahan itu membuat hidup kita lebih mudah atau tidak jawaban hidup kita lebih mudah dan kesimpulan kelompok bukan kesimpulan dari diskusi kalian selalu kami telah menyampaikan Berikan tangan untuk penutup. Kalau selesaikan jumlah nama perubahan. Jadi kalau kalian pakai perubahan pertama, ada yang kemarin. Terus puisi 11. Apa itu perubahannya? Awalnya kan ada WC. Sekarang ada WC. Jadi kelompok 2 sama kelompok 6 temanya sama ya. Mengenai mengapa terjadi perubahan, kenapa sekarang banyak hal yang berubah. Jelas kenapa? Dan hari ini kami akan mempersiapkan hasil diskusi kita tentang mengapa kami akan banyak hal. Manusia cenderung berubah di dalam aspek performa. Maka harus aktif agar berubah menjadi plus dan lain-lain. Tiga, asal perubahan. Menurut kalian, perubahan itu lebih banyak dalam daya teknologi berkembang. Kalau dari tergantung tempatnya, ini bukan sekadar milik kami, namun tergantung orang yang tempatnya. Tapi kalau kita harus memilih, maka ada dua. Dikatakan teknologi dan teknologi jasa. Ayo. Urusan perlindungan sosial. Kesimpulan kelompok. Tuliskan kesimpulan dari manusia bisa berubah. Manusia adalah makhluk sosial yang bisa berdampak secara positif atau negatif ke individu. Di akhir tergantung pilihan alam itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berdoa. Lanjut kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan memberikan hasil diskusi kami. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Gunakan nama saya nomor 1. Sebutkan 2 perubahan lain yang pertama kali dilakukan. 1. Pasar tradisional yang menjadi modern. 2. Kebijakan yang diperbaiki. 2. Berapa perubahan? Menurut kalian kenapa perubahan itu terjadi? 1. Teknologi dan media sosial. 2. Masa teknologi sosial. Bagian dari kelompok kami, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Masih bola dan kalau kaki bahan jalan yang warnanya udah perkembangan teknologi yang dan masyarakat. Sekian dari kelompok kami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kami.
Oke, jadi kesimpulan pada hari ini apa aja tadi dapat kelompok satu? Kelompok satu itu mengamati mengenai perubahan. Yang kedua ada kelompok untuk kelompok dua ada mengetahui penyebab perubahan. Yang ketiga mengenai jenis-jenis perubahan, terus yang keempat ada dampak perubahan. Yang kelima bagaimana sih lingkungan dan sikap kita untuk melakukan perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungan sekitar kita. Semoga apa yang kita dapat pada hari ini bermanfaat. Semoga apa yang akan sampaikan dimengerti. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa bila kalau tutup pelajaran pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi Kalian masih dengan Pakistan ya. Ibu Rais menyelenggarakan Pakistan. Belajarnya di sekolah 9B. Jadi itu nggak pernah. Jadi bukan orang yang dikaitkan tadi, ya. Jadi langsung ke sebelah. Oke, kembali sekarang istirahat sampai jam 15 habis. Silakan beristirahat. Oke, silakan. Sebentar ya.